你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切变黯淡，除你以外，我还能有谁Shalom jemaat sekalian, marilah sambil kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Kita mau nyanyikan satu pujian bersama-sama. Biarlah segala yang kita lakukan, pujian dan mazmur kita, manis di hadapan Tuhan. Manis kau dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan katakan biarlah manis kau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi kita katakan pujian ini, ya Tuhanku. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu, selamat datang di dalam rumah Tuhan untuk beribadah bersama. Kiranya kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan adalah ungkapan syukur nyata yang hadir dan menjadi bagian dalam kehidupan kita setiap hari. Marilah bersama-sama kita memulai ibadah ini, dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Dengan hati yang penuh dengan syukur, marilah kita nyatakan, marilah kita nyanyikan, mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Ya rela disalib demi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anaknya. Nampaklah penebusan mulia baginya, yang mengajarkanku kebenarannya. Sungguh senangku di dalam putranya, amat sukacita tiada bandingnya. Ketika aku melihat wajahnya, pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anaknya. Nampaklah penebusan mulia baginya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anaknya. Nampaklah penebusan mulia baginya. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini, atas segala rahmat, anugerah, berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Kami bersyukur diberikan waktu dan kesempatan datang di dalam rumah Tuhan untuk beribadah bersama-sama hari ini dengan kekuatan kesehatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Biarlah segala kemuliaan, hormat hanya bagi-Mu, dan biarlah ibadah kami hari ini, segala pujian, nyanyian yang kami persembahkan menyenangkan hati-Mu. Beracaralah Tuhan di dalam ibadah kami dari awal sampai selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian, minggu-minggu yang lalu kita memperingati akan kematian dan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kubur yang telah kosong, salib yang telah kosong itu menyatakan bahwa Kristus telah bangkit. Baik kematian maupun kebangkitan Kristus mengajarkan dan memberikan kepada kita satu penghiburan dan juga harapan
bahwa di dalam perjalanan hidup kita setiap hari, kita mau terus berjalan bersama dengan Dia. Mari kita menyaksikan Kristus yang hidup itu di dalam keseharian kita, dan juga lewat nyanyian yang akan kita pujikan bersama-sama. Dengan sukacita mari kita nyanyikan bahwa Kristus yang hidup itu, kita mau melayani Dia. Kristus hidup. Tembus ombak badai saat kedatangannya penuh mulia. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, ya hidupkan. Benar Kristus hidup. Amin. Kristus hidup, benar Ia hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini di dalam ibadah kita juga kita diberikan kesempatan untuk datang mengakui di hadapan Tuhan dosa dan kesalahan kita. Mari kita datang mengakui dan memohon pengampunan untuk hidup yang baru yang dipulihkan oleh-Nya. Pengakuan dosa juga merupakan satu pengakuan kita bahwa demikian besar anugerah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa dan kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan, sungguh heran penebusku, Dia mau tersalib bagiku, menghapus dosaku. Sungguh heran penebusku, tersalib bagiku. Ia curahkan darah kudus, menghapus dosaku. Jemaat sekalian, silakan bangkit berdiri. Kita nyanyikan bait yang kedua. Untuk dosa yang ku buat, Tuhan ku menderita. Betapa besar anugerah-Nya,
Mari kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati dan berkata seperti pemazmur mengatakan, terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau pandang jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Mari kita mengakui dosa kita. Tuhan yang adil dan Tuhan yang suci. Putusan dan penghukumannya tidak pernah salah. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Kristus bangkit. Dengan adil Engkau telah menjatuhkan hukuman yang seharusnya kami terima. Sudah selesai dengan keadilan Tuhan, dipuaskan melalui Kristus mati dan bangkit bagi kami. Dan kami bersyukur penghukuman yang harusnya kami terima dan kesucian Tuhan melalui Yesus Kristus yang suci, tapi memikul dosa-dosa kami, sehingga pada saat ini kami adalah orang-orang kudus yang sudah diampuni. Roh Kudus sudah kami terima. Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami memberi kami keyakinan Engkau Allah yang adil, Engkau Allah yang suci, yang bersih, yang terus menyucikan kami dan memimpin kami. Kami bersyukur Engkau sudah mengampuni kami dalam Yesus Kristus. Dan Roh Kudus menuntun kami supaya kami tidak hanya menjauhi dan tidak melakukan kejahatan, tapi kami juga harus melakukan hal yang baik, melakukan perintah dan hukum-hukum Tuhan yang membawa kami lebih berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan dan kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk kuasa kebangkitan yang membuat kami boleh berani hadir di hadapan Tuhan yang kudus beribadah. Karena kami sudah disucikan. Terpuji namamu demi Yesus Kristus penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Sungguh heran penebusku. Dengan semangat kita naikkan pujian ini, mau melayani Tuhan. Untuk balaskan kasih-Nya, ku serahkan diriku, rela layani Dia selalu sepanjang hidupmu. Sekali lagi katakan, untuk balaskan, untuk balaskan kasih-Nya, ku serahkan diriku, rela layani Dia selalu sepanjang umurku. Dengan tekad melayani Tuhan dan membalas kasih Tuhan, kita menghidupi iman yang Tuhan wariskan pada kita. Mari kita bersama dengan seluruh gereja sepanjang abad dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Castelia. Kami persilakan. Selamat pagi saudara-saudara, Shalom. Puji Tuhan, senang sekali bisa kembali melayani saudara di GKI Puri pada pagi hari ini di kebaktian 1, 2, dan 3. Saudara, seperti biasa kalau saya datang menyapa jemaat, saya juga datang dengan membawa salam dari STT Amanat Agung, tempat di mana saya melayani dan juga saat ini menjadi ketua dari STT Amanat Agung. Bertemu dengan jemaat adalah satu hal yang sangat menyenangkan sekali. Bisa membagikan kesempatan yang baik bagi saya juga untuk membagikan kepada saudara bagaimana seminari ini terus berjalan dengan baik sampai sekarang. Terus berupaya menghasilkan hamba-hamba Tuhan dengan kualitas yang sangat baik, agar Tuhan menempatkan mereka dimanapun dan mereka bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih untuk dukungan saudara yang tak putus sampai hari ini, lewat doa, lewat persembahan atau lewat apapun yang saudara lakukan dalam bentuk dukungan itu, saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Rindu juga kalau ada di antara jemaat Tuhan di tempat ini yang terpanggil menjadi hamba Tuhan, studilah di STT Amanat Agung, saudara akan dipersiapkan dengan baik di sana untuk melayani Tuhan. Saudara, hari ini dalam Minggu Paskah ini kita masih terus menghayati atau merenungkan tentang kebangkitan Kristus yang kita pahami dari berbagai perspektif. Nah, saat ini kita akan belajar bersama dari perspektifnya Lukas ketika dia menuliskan tentang perjalanan di Emmaus. Kisah perjalanan di Emmaus ini adalah satu-satunya dituliskan oleh penulis Injil yaitu Lukas. Saudara tidak temukan kisah ini di tulisan Injil yang lain, entah itu Matius, Markus, atau Yohanes. Hanya Lukas yang mencatat tentang perjalanan Emmaus dalam penampakan Yesus yang bangkit itu. Tema firman Tuhan hari ini adalah lalu bangunlah mereka dan kembali ke Yerusalem. Mari kita berdoa saudara sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur sekali setiap kali kami datang ke rumah Tuhan, kami dapat merasakan hadirat-Mu di tengah kami dan mengisi, memenuhi ruang hati kami yang kosong oleh setiap kebenaran firman yang ditaburkan, yang membuat kami kembali hidup dan disegarkan untuk kami menjalani hari-hari kami yang tidak mudah ini, tapi kami merasa Tuhan beserta dengan kami. Penghayatan kami akan firman Tuhan, perenungan kami akan kedalaman firman-Mu ini, sungguh menghidupkan kami Tuhan, dan membuat hati kami rindu untuk belajar lebih banyak dari kebenaran itu, untuk kami dapat hidup dengan baik di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan juga memakai hamba-Mu untuk dapat memberitakan firman Tuhan ini dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Pakai dan urapilah dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita buka Alkitab kita sekali lagi dari Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24 ayat 28 sampai ayat 35. Lukas 24 ayat 38 sampai 35. Saya membacakan dari Alkitab yang diterbitkan oleh LAI yang terbaru, TB2 namanya, terjemahan baru yang kedua. Sedikit mungkin ada perbedaan tetapi tidak sangat signifikan, hanya peredaksian. Lukas 24 ayat 28 sampai 35, demikian bunyi firman Tuhan. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Namun mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama mereka.
Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Setelah itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 rasul itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Puji Tuhan. Saudara, salah satu masalah terbesar dalam peristiwa kebangkitan Kristus adalah murid-murid itu tidak bisa segera mengenali Yesus yang bangkit. Mereka bisa melihatnya tetapi tidak bisa mengenalinya. Sebenarnya isu tentang kebangkitan Yesus ini sangat banyak gitu. Dari yang benar-benar sangat ekstrim sekali, misalnya Yesus itu tidak bangkit, Yesus itu dicuri orang atau dicuri oleh mayat, oleh murid-murid dan disembunyikan gitu dan sebagainya gitu. Ada banyak sekali isu yang beredar tentang kebangkitan Kristus, tapi isu yang sangat krusial sekali itu adalah ketika dia bangkit tapi dia tidak dikenali gitu. Bahkan oleh orang-orang yang menyebut dirinya murid. Saudara, ketika dikatakan bahwa murid-murid ini kan sebenarnya orang-orang yang sangat dekat dengan Yesus, ya kan? 3,5 tahun jalan bareng bersama dengan Yesus, mendengar dia berulang kali, melihat bagaimana dia membuat mujizat dan sebagainya. Tetapi pada saat dia benar-benar bangkit, mereka tidak kenal. Padahal berkali-kali juga, paling tidak 4 kali penulis Injil itu mencatat bahwa Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia itu akan menderita dan dia akan mati, tetapi dia akan dibangkitkan pada hari ketiga. Itu pemberitahuan tentang kematian Yesus yang pertama, kedua, ketiga, keempat dikatakan. Tetapi tetap saja mereka tidak aware gitu. Mereka tidak kenal, bahkan demikian Alkitab mencatat ketika Yesus itu bangkit. Saudara, kalau kita perhatikan beberapa fakta tentang mereka tidak kenal Yesus yang bangkit itu memang benar gitu. Paling tidak ketika perempuan-perempuan itu datang, peristiwa tentang perempuan-perempuan itu kalau saudara ingat gitu ya. Salah satu di antaranya dicatat oleh Yohanes yang bernama Maria. Saudara, ketika datang ke tempat itu dan Yesus tidak ditemukan di dalam kubur tuh mereka sangat sedih. Dan Yohanes memberikan sorotan kepada Maria yang sangat sedih sekali gitu. Karena dia mengetahui bahwa jangan-jangan memang betul Yesus itu dicuri orang gitu. Lalu kemudian ketika Maria sangat menangis sekali, adalah seorang memanggil dia. Selain malaikat-malaikat tetapi juga ada orang lain yang memanggil dia gitu. Berdiri di belakangnya dan memanggil, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Saudara, Maria pada waktu itu mengira orang yang memanggilnya itu adalah penjaga taman, gitu kan? Lalu kemudian dia katakan kepada penjaga taman itu, "Aku mencari Yesus yang dibaringkan di dalam kubur itu. Pak, kalau Bapak itu adalah orang yang mengambil tubuhnya, kembalikanlah dia kepada saya," gitu. Dia berkata demikian sambil menangis. Lalu kemudian orang ini memanggilnya bukan lagi dengan nama kata ibu, tetapi Maria, katanya gitu. Maria. Begitu orang ini memanggil dengan nama Maria, Maria itu langsung tahu bahwa yang memanggilnya adalah Tuhan. Saudara-saudara. Kemudian peristiwa yang lain adalah ketika Yesus tiba-tiba tampil atau mendatangi sekelompok murid-murid yang sedang ketakutan dan mengunci diri di dalam ruang karena mereka takut dengan orang-orang Yahudi setelah kematian Yesus itu. Takut ditangkap juga. Jadi mereka berkumpul dalam satu ruangan terkunci dan Yesus menampakkan diri di depan mereka dan mereka begitu ketakutan karena mereka pikir itu hantu. Karena pintu terkunci kok tiba-tiba ada orang bisa masuk gitu. Lalu kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagimu." Lalu kemudian dia menunjukkan luka di tangannya, di lambungnya, dan di kakinya. Barulah kemudian mereka berpikir, ini mungkin Tuhan. Itu pun masih ragu-ragu sampai kemudian Yesus
duduk bersama dengan mereka dan makan bersama mereka, tapi masih dalam keadaan heran dan setengah tidak percaya. Lalu kemudian di Danau Tiberias, Tuhan menampakkan diri lagi kepada murid-murid ini. Mereka sudah kembali lagi menjadi nelayan dan ingin menangkap ikan. Semalaman mereka menangkap ikan tetapi tidak dapat gitu. Lalu siang itu mereka mulai akan menangkap ikan lagi. Lalu kemudian Yesus tampil lagi di depan mereka pada siang hari itu. Dan mereka tetap tidak mengenali bahwa itu adalah Yesus. Sampai kemudian saudara-saudara, Yesus berkata kepada mereka dan bertanya kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Lalu kemudian mereka menjawab, "Tidak ada," karena memang nggak nangkap ikan gitu, semalaman tidak mendapatkan ikan. Lalu kemudian Yesus menyuruh mereka menebarkan jala mereka ke bagian kanan perahu dan menangkap banyak sekali ikan. Lalu Yohanes segera mengenali dan mengatakan kepada Petrus dan murid-murid yang lain, "Itu Tuhan." Kenapa dia bisa mengenali bahwa itu Tuhan? Peristiwa ini pernah terjadi juga kepada mereka. Mereka menangkap ikan, lalu Tuhan mengatakan, "Tebarkan jalamu ke kanan," dan mereka menangkap ikan banyak sekali. Dan itu terjadi lagi kepada mereka pada hari itu. Dan langsung Yohanes tahu bahwa itu Tuhan. Dan dia katakan kepada Simon Petrus, kepada murid yang lain, "Itu Tuhan." Saudara-saudara, kalau saudara ingat juga kisah tentang Thomas yang ragu-ragu gitu kan. Murid-muridnya mengatakan, "Tuhan kita itu, guru kita itu bangkit." Dan Thomas katakan, "Sebelum aku mencucukkan jariku di lukanya, di tangan dan di kakinya, aku tidak percaya bahwa dia sudah bangkit." Lalu Yesus menampakkan diri kepada Thomas dan mengatakan, "Cucukkan tanganmu di lukaku itu." Lalu segera Thomas tersungkur dan mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara, nampaknya keberadaan Tuhan setelah dia bangkit itu menjelaskan tentang dia yang bangkit itu pun perlu waktu. Sampai orang tuh harus betul-betul menyadari bahwa dia adalah Tuhan yang bangkit. Itulah sebabnya kenapa dia masih harus 40 hari lagi ada di dunia ini sebelum dia naik ke surga. Karena nampaknya orang yang mengenali dia sebelum kebangkitannya itu tidak mengenali dia pada saat dia dibangkitkan. Dan itu sungguh sangat ironis sekali saudara-saudara. Tahu tentang Yesus tapi tidak kenal dia gitu. Saudara, dalam hal inilah kemudian kita bisa melihat peristiwa berikutnya adalah yang terjadi di jalan atau perjalanan menuju ke Emmaus juga sama gitu. Apa yang terjadi ini merupakan kisah kesekian tentang Yesus yang menampakkan diri setelah kebangkitannya namun tidak dikenali. Dua murid itu menyebut Yesus sebagai orang asing. Maria berpikir itu tuh penjaga taman. Murid-murid berpikir itu hantu. Dua murid ini berpikir itu orang asing. Bayangkan saudara-saudara. Padahal ini adalah orang-orang dekatnya Yesus gitu, tapi mereka tidak kenal. Nah, sesungguhnya hari itu dalam perjalanan dua murid ini menuju ke Emmaus adalah hari yang sangat menyedihkan dan melelahkan secara emosi bagi dua murid ini. Setelah Yesus mati dan kemudian dia disalibkan, dia mati, dan belum lagi ditambah dengan hebohnya berita bahwa tubuh Yesus itu tidak ada, mayat Yesus itu tidak ada di dalam kubur dan kemungkinan besar dicuri orang atau dicuri siapapun lah, mereka juga tidak tahu. Jadi secara emosi mereka betul-betul merasakan kesedihan, kepedihan yang amat dalam gitu. Bagaimanapun mereka merasa Yesus ini adalah orang yang baik gitu. Sepanjang perjalanan itu mereka terus bercakap-cakap sambil bertanya, mengapa ya ada orang yang begitu baik dan bahkan sangat mereka harapkan gitu. Pernah mereka harapkan bahwa orang ini adalah Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi itu. Tapi kok akhir hidupnya begitu tragis dan tampak betul dia tidak berdaya. Andaikan pun memang dia bukan Mesias, mbok ya jangan begitulah cara matinya gitu. Bagaimanapun mereka punya ikatan emosional yang sangat kuat. Dan mereka juga berpikir kalau misalnya dia Mesias, keraguan mereka muncul dalam perjalanan itu. Harusnya kan dia tidak mati dengan keadaan seperti yang mereka saksikan itu. Gitu kan. Itu kan betul-betul mati dengan cara terkutuk dan terhina sekali. Itu sebabnya mereka di dalam perjalanan itu berjalan dengan lesu, berjalan dengan muram, saudara-saudara. Dan saat itulah kemudian ada seorang datang menghampiri mereka. Dan itulah Yesus yang tidak mereka kenali itu.
Dan kemudian Yesus ini bertanya kepada mereka, kenapa mukamu itu muram dalam perjalanan ini? Lalu mereka menjawab dengan menceritakan peristiwa apa yang baru terjadi di Yerusalem. Dan mereka tanya kepada orang asing ini, kamu tuh sebenarnya dari mana kok kamu gak dengar peristiwa yang begitu heboh di Yerusalem gitu kan. Nah saudara, kemudian mereka menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi pada Yesus orang Nazaret ini. Dan kemudian kalau saudara membaca di ayat 17 sampai ayat 18 di pasal yang sama ini, mereka katakan dia ini Yesus orang Nazaret itu, dan mereka menyebut Yesus ini sebagai nabi. Mereka tidak sanggup lagi menyebut Yesus itu Mesias, walaupun pernah ada keyakinan sepertinya Yesus ini adalah Mesias. Dan berkali-kali mereka sudah mulai yakin. Tapi melihat cara matinya itu, mereka benar-benar hilang sekali ide tentang dan keyakinan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Itu sebabnya mereka katakan dia seorang nabi, menjelaskan kepada orang asing ini. Saudara, setelah perjalanan sekitar 7 mil atau 10 kilometer dari Yerusalem ke Emmaus, ke kampung bernama Emmaus itu, dan saat itu hari sudah menjelang malam, matahari sudah mulai terbenam, dan mereka sudah hampir tiba di kampung yang mereka tuju, yaitu Emmaus. Saudara, orang asing yang bersama dengan mereka ini ingin melanjutkan perjalanannya terus gitu. Tapi kemudian murid-murid ini paling tidak ada banyak ajaran dari guru mereka itu yang mereka ingat gitu kan. Kalau kamu bertemu dengan orang asing gitu ya, kamu harus membuka rumahmu untuk membuat dia dapat tinggal di dalamnya sampai dia siap lagi untuk melakukan perjalanan berikutnya. Saudara, tentu ajaran itu adalah ajaran yang berkali-kali Yesus katakan ketika masih ada bersama dengan mereka. Dan orang-orang ini mengingatnya. Dan hari saat itu memang sudah gelap, sudah malam. Maka kemudian dalam ingatnya mereka apa yang Yesus ajarkan kepada mereka tentang keramahan kepada orang asing, bersedia memberikan mereka tumpangan. Jadi kedua murid ini meminta Yesus yang tidak mereka kenali itu untuk tinggal semalam di rumahnya, sebelum dia melanjutkan perjalanan pada keesokan harinya. Saudara, terlebih lagi sebenarnya ya, mereka itu begitu tertarik sebenarnya dengan orang asing ini. Karena sepanjang perjalanan dengan mereka ini, orang asing ini terus bercerita dan menjelaskan kepada mereka tentang seluruh isi kitab suci yang berbicara tentang Mesias itu harus menderita dan mati. Jadi mereka itu heran gitu. Orang asing ini orang Yahudi kah atau bukan? Tapi kok dia punya pengetahuan yang begitu hebat sekali tentang kitab suci. Jadi kalau dikatakan tentang kitab suci itu berarti Taurat, kitab Taurat dan kitab para nabi. Itu adalah pandangan orang-orang Yahudi atau siapapun dia, kalau bicara tentang kitab suci itu artinya kitab Taurat dan para nabi. Dan orang ini bisa menjelaskan dengan begitu baik dan begitu hebat, dan mereka terus mendengar sepanjang perjalanan itu. Panjang kan perjalanan itu 7 kilometer, saat itu kan tidak ada mobil, tidak ada sepeda, tidak ada kendaraan saudara-saudara. Jadi mereka berjalan pelan-pelan menuju ke kampung itu. Nah saudara, oleh karena mereka begitu ingin untuk terus mendengar dari orang asing ini, dan juga ingat bahwa membuka pintu, membuka rumah bagi orang asing itu adalah hal yang diajarkan oleh guru mereka. Lalu kemudian mereka meminta agar orang ini tinggal sedikit lebih lama, stay a bit longer. Tinggal sedikit lama bersama dengan mereka. Karena dengan demikian mereka pikir mereka masih bisa mendengar lebih banyak dari orang asing ini. Nah disitulah tentang apa yang dilakukan oleh Yesus, oleh murid-murid kepada Yesus ini. Ada satu pandangan yang sangat menarik sekali dari seorang teolog bernama Philip Ryken. Dia mengatakan begini saudara. The mysterious traveler challenged them to make room in their theology for a crucified Messiah rising from the grave. Ketika dua murid ini meminta Yesus untuk tinggal semalam saja di rumahnya, dan Yesus setuju melakukan itu, lalu dikatakan oleh Philip Ryken demikian, bahwa the mysterious traveler ini, orang asing ini, orang asing yang sangat misterius yang berjalan bersama dengan mereka ini, sesungguhnya sedang men-challenge, sedang menantang orang-orang ini, dua murid ini, untuk
membuat satu ruang di dalam teologi mereka itu tentang Mesias yang disalibkan dan bangkit dari kubur itu gitu. Sehingga permintaan dua murid ini dan persetujuan Yesus itu bertemu. Dan kemudian Yesus tinggal bersama mereka dalam satu malam. Saudara, mereka yang tadinya sudah tidak bisa lagi berharap dan percaya bahwa Yesus yang mati dan tidak jelas di mana mayatnya itu sebagai Mesias, mulai berpikir kembali gitu. Sudah mulai terjadi pergerakan, sudah mulai terjadi proses di dalam pikiran mereka melalui cerita, melalui kisah, melalui apa yang disampaikan oleh orang asing ini tentang Mesias yang menderita dan mati dan dibangkitkan. Nah, saudara, melalui percakapan itu Yesus berupaya untuk mengembalikan keyakinan mereka, dan hal itu melalui penjelasan dari apa yang tertulis dalam kitab Taurat dan kitab para nabi dalam perspektif yang mereka pahami. Dan nampaknya apa yang dikatakan oleh Yesus ini sungguh amat luar biasa dampaknya bagi kedua murid itu. Sampai-sampai saudara-saudara, kedua murid itu sendiri mengakui kemudian ya, betapa hati mereka itu berkobar-kobar saat mendengar orang asing ini menerangkan tentang seluruh isi kitab suci kepada mereka. Hati mereka berkobar-kobar, itu mereka katakan sendiri satu dengan yang, bukankah hati kita berkobar-kobar saat dia menjelaskan tentang kitab suci itu kepada kita. Sampai kemudian Raikan mengatakan bahwa it was the most dynamic, life-changing Bible teaching the two disciples had ever heard. Itu adalah seperti satu pengajaran kitab suci yang sangat dinamis sekali, sangat mengubahkan hidup bagi kedua murid ini selama mereka pernah mendengar penjelasan tentang firman. Nah, saudara, keputusan dua murid ini untuk menerima Yesus tinggal di rumah mereka pada malam itu sangat tepat. Dan mereka sangat gembira sekali gitu, ketika Yesus menyetujuinya dan bersedia singgah bermalam di rumah mereka. Jadi benar juga ya apa yang dikatakan, ada seorang teolog bernama Norval Geldenhuys. Dia mengatakan begini, jika mereka tidak mengundang Yesus malam itu, pastilah Yesus akan terus melanjutkan perjalanannya dan mereka kehilangan privilege, kehilangan hak istimewa, kehilangan kesempatan untuk menemukan dan menyaksikan langsung bahwa orang asing yang bersama mereka itu, yang mengajarkan isi kitab suci itu adalah Mesias, adalah Yesus, adalah Tuhan, adalah guru mereka yang dibangkitkan. Kalau mereka tidak mengambil kesempatan untuk mengundang orang asing ini masuk, mereka akan kehilangan kesempatan untuk menyaksikan langsung di depan mata mereka sendiri tentang Yesus, guru mereka yang bangkit itu. Saudara, kisah perjalanan ke Emmaus ini sesungguhnya mengajarkan sebuah nilai penting tentang Christian hospitality. Tentang keterbukaan, tentang penyambutan, tentang penerimaan Kristen yang seharusnya terjadi pada diri setiap orang percaya. Membandingkan tentang kehidupan hospitality yang dilakukan oleh murid-murid ini dengan apa yang dialami oleh kita hari ini, saudara-saudara, amat sangat berbeda sekali kalau kita lihat ekspresinya gitu. Even orang Kristen, orang percaya yang hidup di zaman ini. Saudara, di zaman ini banyak orang hidup semakin mengagungkan privacy, bukan? Ya, mengagungkan privacy dibandingkan mengasihi, menyambut orang dengan ramah di rumahnya. Bahkan kalau punya pilihan untuk ketemu orang, kita tidak akan prefer orang itu datang ke rumah kita, bukan saudara? Kita prefer untuk ketemu dia di mall, di restoran, di luar, di taman kota, atau dimanapun lah, yang penting gak di rumah gitu. Kita tidak pernah bisa merasakan bahwa rumah kita itu adalah rumah yang bisa terbuka bagi banyak orang masuk di dalamnya dan bersama dengan kita. Kita merasa sangat repot sekali kalau ada orang datang ke rumah kita, apalagi sampai nginep, ya kan? Kita bahkan tidak suka gitu ada orang datang ke rumah kita dan kemudian kita merasa privasi kita jadi terganggu gitu. Karena ada orang, kita gak suka, saudara-saudara. Saudara, tidakkah Anda berpikir bahwa keadaan itu sesungguhnya ekspresi kita
kepada sesama manusia yang terlihat, yang kepadanya Tuhan berpesan, kasihi sesama manusia itu. Kalau kau melihat orang-orang ini, kau melihat aku, gitu. Pada saat Yesus mengatakan, kenapa kau tidak memberi makan orang yang lapar? Ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku telanjang, kau tidak memberi aku pakaian, ketika aku di penjara, kau tidak mengunjungi aku, ketika aku sakit, kau tidak menjenguk aku. Lalu kemudian orang-orang murid-murid katakan, kapan kami melihat engkau di penjara, lapar, haus dan sebagainya. Lalu Tuhan katakan, kalau kau lihat orang-orang seperti itu, kau lihat aku. Saudara, tetapi kita tidak bisa menghayati ini gitu. Bahkan kita semakin menyuburkan gitu ruang privasi kita. Jangan ada yang ganggu, nggak boleh ada yang ganggu gitu. Bukankah saudara, sadarkah kita gitu ya, bahwa ekspresi ini juga kita bisa tujukan kepada Tuhan. Apalagi Tuhan yang kita tidak bisa lihat secara fisik gitu. Menyambut dia masuk lebih jauh ke dalam diri kita itu mungkin tidak begitu menyenangkan. Karena kemudian peristiwa ini membuat saya berpikir mungkin tidak banyak orang Kristen hari ini memiliki pengalaman perjumpaan dengan Yesus yang akhirnya mencelikkan mata mereka karena mungkin terlalu sibuk dan tidak ingin banyak diganggu. Sehingga tidak berpikir untuk serius mengenal Tuhan dengan benar. Kita sibuk kerja, sibuk cari uang, sibuk urusan pribadi, sibuk urusan keluarga, sibuk pelayanan. Bahkan yang pelayanan pun belum tentu bisa merasakan keterbukaan matanya melihat dengan Tuhan itu. Sampai tidak sungguh-sungguh ingin dan merasa penting mengundang Yesus. Dan kemudian mendengarkan dia lebih banyak berbicara, mengajar kita. Kita merasa repot, saudara. Kita merasa kehidupan Kristen kita itu cukup dengan pergi ke gereja dengan rajin, dengan setia. Cukup dengan memberikan persembahan apabila gereja memerlukan. Cukup dengan identitas kita di KTP kita atau dimanapun bahwa kita Kristen, sehingga sebagai masyarakat Indonesia agama adalah sebuah peradaban. Jadi kita adalah masyarakat yang beradab. That's enough gitu. Tetapi udah gak bisa lebih dari itu. Jangankan mengundang Yesus masuk lebih jauh dalam diri kita. Karena kita merasa bahwa dengan demikian kita jadi repot gitu. Repot untuk bisa terlibat dalam pelayanan, repot untuk bisa melakukan ini dan itu untuk Tuhan, semua untuk Tuhan. Apa iya gitu? Apa iya harus seperti itu? Sementara saya sendiri itu punya banyak sekali kesibukan. Jadi hospitality kita terhadap sesama, terhadap Tuhan itu tidak ada. Kalaupun kita memberikan ruang itu sedikit saja paling, itu pun hanya untuk bisa pergi ke gereja. Lebih dari itu, sulit kita memberikannya. Karena kita sendiri memiliki banyak kepentingan. Jadi ruang privasi kita itu besar sebesar-besarnya. Bagaimana kita bisa menyambut dia lebih dalam, lebih jauh, dan menjadi repot karena dia. Murid-murid ini kan jadi pasti lebih repot, ada tamu tiba-tiba bermalam di rumah mereka gitu. Saudara, itu sebabnya kenyataan ini memang betul-betul membuat kita sesungguhnya tidak bisa merasakan gitu. Jadi meskipun sudah sekian lama menjadi Kristen, itu kayak tetap ada selubung di mata kita gitu. Kayak tidak bisa benar-benar merasakan dia itu ada, dia itu hidup di depan kita gitu. Tidak bisa merasa bahwa iman kita itu berkobar-kobar, hati kita berkobar-kobar setiap kali firman diberitakan. Kita tidak pernah merasa punya keinginan lebih jauh dan lebih dalam menjadi hidup seorang Kristen. Bahkan kita diajak untuk lebih dalam, ayo yuk ikut yuk pemuritan yuk, kita ikut yuk pembinaan ini yuk, kita ikut yuk ini, kita ikut yuk pelayanan ini. No. Terus no, itu privacy. Jadi jangan ganggu privasi saya gitu. Saya masih punya banyak urusan, saya masih punya banyak kepentingan. Saudara, itu sama dengan cara begini. Ketika malam tiba dan orang ini, Yesus ini, orang asing bagi mereka ini akan pergi melanjutkan perjalanannya. Kalau orang dua murid ini tidak punya hospitality, ya oke. Lebih baik kamu terus berjalan lah gitu. Gak usah nginep di rumah, kan repot kalau nginep dia di rumah gitu. Saudara, hal ini kemudian menunjukkan berbeda sekali dengan apa yang dilakukan oleh kedua murid ini gitu. Bahwa hospitality yang mereka tunjukkan itu, mereka menerima Yesus di dalam rumah mereka, itulah yang membuat mereka mengalami pengenalan akan Kristus yang benar-benar mengubahkan mereka.
Lama mereka menjadi murid, tapi nampaknya tidak sungguh-sungguh mengerti betul apa artinya mengenal Dia dalam kuasa kematian dan kebangkitannya, saudara-saudara. Nah, ketika Yesus tinggal di rumah mereka, akhirnya mereka berkesempatan kan untuk duduk makan bersama dengan mereka malam itu. Dan itu kemudian menjadi momen yang indah sekali, karena kemudian Lukas mencatat di saat makan itulah mata mereka terbuka dan menyadari bahwa yang dikira mereka orang asing itu rupanya guru mereka yang telah bangkit. Saudara, selain mengajar, tindakan Yesus memecahkan roti itu sangat dramatik. Dikisahkan oleh Lukas dengan begitu detail. Saat Yesus duduk makan dengan mereka, lalu kemudian Yesuslah yang mengambil roti dan memecahkan roti itu, lalu membagikannya kepada mereka. Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Yesus ini bukan hal yang biasa atau janggal sekali gitu dalam aturan adat orang Yahudi. Karena biasanya tuan rumahlah yang akan membagikan roti, mengucapkan berkat kepada orang asing yang ada di rumahnya itu dan mendoakan dia. Lah, tetapi ini kok Yesus yang mengambil peran sebagai tuan rumah gitu. Dan dipersilakan. This is kind of hospitality gitu. Kalau mereka, aku kan tuan rumah, aku yang atur dong bagaimana membagikan makanannya. Tetapi melihat Yesus mulai mengambil roti itu, mereka diam saja. Dan mereka membiarkan Yesus melakukannya. Nah, saudara, ketika itulah kemudian Yesus mengambil peran sebagai peran tuan rumah itu dan melayani kedua murid itu dengan memecahkan roti dan membagikannya kepada mereka. Dan Lukas mencatat pada saat itulah mata mereka terbuka dan langsung mengenali orang ini adalah Yesus, guru mereka yang bangkit dari kematian. Saudara, Lukas mencatat hal ini dengan baik sekali, karena mengapa peristiwa memecahkan roti itu dituliskan oleh Lukas sebagai klimaks dari terbukanya mata mereka. Sebenarnya proses itu sudah mulai terjadi pada saat firman atau cerita kitab suci itu disampaikan oleh Yesus Kristus. Tetapi tindakan Yesus memecahkan roti dan membagikan kepada mereka itu dilihat oleh Lukas sebagai klimaks ketika mata mereka itu terbuka dan melihat bahwa itu adalah Yesus. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya mereka itu punya histori dengan Yesus tentang memecahkan roti. Mereka pastilah sangat ingat sebuah peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya. Yaitu ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan pada saat itu orang-orang sudah sangat lapar dan kemudian murid-murid katakan, udahlah Tuhan biarkan mereka pulang dan cari makan sendiri. Lalu Yesus tidak mau membuat mereka pulang sampai kemudian ada satu anak kecil membawa 5 roti dan 2 ikan di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Dan kemudian dikatakan di dalam Lukas 9 ayat 16. Dituliskan demikian, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, dia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak itu. Mengambil roti itu, mengucap berkat, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-murid untuk dibagikan. Itu peristiwa besar sekali. Pasti nempel banget di dalam pikiran para murid. Lalu kemudian ada satu pola dan urutan yang sama rupanya terjadi juga pada saat mereka makan Paskah di perjamuan terakhir sebelum kematian Yesus. Lukas pun mencatat lagi dalam kisah ini di dalam Lukas 22 ayat 19 dikatakan begini. Pada saat mereka makan Paskah, lalu ia kata Lukas dituliskan di dalam Lukas 22 ayat 19. Lalu ia, Yesus maksudnya, mengambil roti, mengucap syukur atau berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Mengambil roti, mengucap syukur, mengucap berkat, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka.
Itu pun juga ada peristiwa yang sangat mereka ingat karena itu adalah malam terakhir sebelum kemudian Yesus mati. Nah, malam itu saudara-saudara, segarnya ingatan mereka tentang peristiwa memecahkan roti itu terjadi lagi di depan mereka. Dengan pola yang sama, dengan urutan yang sama. Di ayat 30 dikatakan, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Persis sama, mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan dan membagikan. Saudara, mata mereka segera terbuka lewat apa yang dilakukan oleh Yesus dalam pemecahan roti itu. Nah, mengambil peristiwa ini sebagai dasar pengenalan seseorang akan Kristus melalui sakramen pemecahan roti. Seorang bapak gereja bernama Agustinus mengatakan demikian. No one should doubt that his being recognized in the breaking of bread is the sacrament which bring us together in recognizing him, kata Agustinus. Tidak ada seorang pun yang seharusnya meragukan keberadaan yang ilahi itu, keberadaan Kristus ini dikenali melalui pemecahan roti yang adalah sakramen yang akan membawa kita secara bersama-sama untuk mengenal Dia lebih dalam. Saudara, ketika Lukas mengatakan seketika itu terbukalah mata mereka dan mereka langsung mengenali Yesus dan puncaknya adalah pada sakramen itu. Apa yang terjadi di dalam perjalanan di Emmaus ini, saudara-saudara? Sesungguhnya itu dilakukan oleh gereja sampai hari ini. Entahkah saudara menyadarinya atau tidak gitu. Sebagai sebuah proses untuk membuka selubung di matamu dan memperlihatkan siapa Yesus itu. Satu, melalui firman Tuhan yang diberitakan. Saudara, ketika firman Tuhan itu diberitakan, apa sih yang saudara rasakan gitu? Jangan-jangan ini adalah momen yang paling tidak saudara suka dalam seluruh liturgi ibadah karena lama gitu. Ngantuk, gak menyenangkan gitu. Dan kepinginnya kalau sudah firman Tuhan udah siap-siap dengan handphone gitu kan. Gak bisa berhenti matanya dari handphone itu karena tidak terlalu ingin mendengar gitu. Dan saya lihat fenomena itu terus-terusan ada gitu. Momen pemberitaan firman itu adalah momen yang terlalu tidak disukai ya. Cuman terpaksa aja lah karena kadung udah duduk di gereja gitu loh. Dan emang harus dengar sampai habis gitu. Tapi gak dengar apa-apa sebenarnya. Gak tahu apa-apa juga. Setelah selesai khotbah itu disampaikan juga gak ngerti itu ngomong apa gitu. Dan apa sebenarnya yang kita bisa hayati dari khotbah itu gak terlalu tahu. Jangankan berkobar-kobar. Tahu apa yang disampaikan aja enggak gitu. Lalu kemudian juga tentang yang tadi yang saya katakan Christian hospitality gitu. Itu juga bagian yang sangat penting dalam proses pengenalan kita akan Tuhan. Keramahan kita, membuka dirinya kita itu penting sekali gitu. Terlibat dan bersedia untuk repot bagi Tuhan kita. Dalam pelayanan, dalam hari-hari yang kita lalui, dalam waktu-waktu yang kita miliki gitu. Too much privacy, terlalu banyak hal yang kita kungkung untuk diri kita sendiri. Itu akan membuat selubungmu akan semakin kuat. Sampai kamu tidak akan pernah bisa merasakan bahwa Dia adalah Tuhan yang bangkit dan hidup bagimu. Dan kekristenan saudara itu sangat flat sekali. Kalau tidak bisa dikatakan turun dan kemudian tidak berfungsi apa-apa dalam kehidupan saudara sehari-hari. Ya untuk apa jadi Kristen ya kalau begitu. Tapi kenyataan inilah yang banyak dilakukan oleh orang Kristen. Dan hari ini firman Tuhan ini menyadarkan kita bahwa proses itu sesungguhnya terjadi dengan begitu luar biasa. Saat firman disampaikan, saat keterbukaan hati kita menyambut Dia, saat kita mau repot bagi Tuhan, saat kita mau mempersilahkan Dia masuk lebih jauh, lebih dalam, menguasai diri kita, mengambil alih peran kita. Seperti yang terjadi pada murid-murid itu. Disitulah terjadi satu hal yang luar biasa di dalam diri kita yang mengubahkan. Meskipun saat itu dikatakan selubung mereka itu belum lepas. Sampai kemudian saat dimana mereka makan bersama. Dan sakramen itu dilakukan. Yesus memecahkan roti, mengucap berkat, dan membagikan kepada mereka. Satu hal yang mereka tahu bahwa itu adalah tanda perjanjian yang tidak akan mungkin Dia ingkari.
Itulah artinya sakramen, yaitu tanda perjanjian yang tidak akan mungkin Tuhan ingkari bahwa keselamatan itu terjadi oleh karena Dia sudah mati dan bangkit bagi kita. Saudara, 3 hal ini menjadi sangat penting di dalam peristiwa Road to Emmaus, perjalanan ke Emmaus. Karena itulah yang membuat mereka jadi ngerti betul apa artinya menjadi murid. Ketika pengenalan akan Tuhan yang bangkit itu terjadi, meskipun saat itu Yesus itu tiba-tiba lenyap, bukannya pergi ya, lenyap dikatakan oleh Lukas. Yesus itu tiba-tiba lenyap, menghilang dari pandangan mereka. Namun saudara-saudara, yang terjadi adalah mereka segera bangkit dan segera mereka berjalan balik menuju ke Yerusalem melalui jalan yang sama, tetapi sekarang dengan arah yang berbeda. Padahal mereka baru sampai kan di Emmaus. Tapi melihat keadaan itu, melihat terbukanya mata mereka itu membuat mereka kembali balik berjalan ke Yerusalem. Nah, ketika mereka meninggalkan Yerusalem menuju Emmaus di perjalanan sebelumnya, hati mereka itu sedih dan gelisah, bukan? Seperti tadi saya katakan di awal. Ketika mereka berjalan meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus, hati mereka sedih dan gelisah sebab mereka meratapi kematian Yesus yang teramat tragis itu. Tetapi ketika mereka kembali ke Yerusalem setelah perjumpaan itu, saudara-saudara, hati mereka itu dipenuhi dengan sukacita, gembira sekali, sebab mereka memiliki kabar baik yang akan mereka sampaikan. Mereka menjadi pekabar Injil yang memberitakan tentang Yesus yang bangkit. Dan lihatlah betapa berbedanya keadaan mereka antara sebelum dan setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus dan mengenal Dia secara pribadi. Berada di jalan yang sama, tetapi hidup mereka yang mereka jalani sudah berbeda. Hidup yang berubah itu bukan hanya mereka sendiri rasakan, tetapi juga dirasakan oleh 11 murid dan orang-orang banyak yang bersama dengan murid-murid pada waktu itu. Dan mereka mendengar kabar dari 2 murid ini, Yesus telah bangkit dari mulut mereka sendiri. Saudara, pertanyaan kepada kita ya, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Apakah kita merasakan perbedaan di dalam diri kita gitu ya, antara sebelum dan setelah mengenal Kristus? Apakah orang lain bisa merasakan bahwa saudara berbeda karena pengenalanmu akan Kristus? Orang di tempat kerja, keluarga saudara, anak saudara, pasangan saudara, siapapun gitu. Apakah mereka bisa merasakan bahwa saudara adalah orang yang sudah berubah? Orang yang berbeda karena pengenalanmu akan Kristus. Kita bisa jalan di jalan yang sama, itu jalan dari Emmaus, dari Yerusalem ke Emmaus, Emmaus balik lagi ke Yerusalem, kan jalannya sama, saudara-saudara. Tetapi arahnya itu sudah berbeda. Gitu. Arah kita hidup ini sudah bukan lagi ke dunia, tetapi dari dunia menuju ke rumah Bapa, bukan? Dari dunia kembali lagi kepada Tuhan. Ada di dunia yang sama, bergaul dengan orang yang sama, ada di tempat kerja yang ada di dunia ini. Gitu. Tapi cara kita melakukannya, cara kita hidup, cara kita bekerja, cara pandang kita, cara kita melihat gereja, melihat pelayanan, melihat iman kita sudah sangat berbeda. Kenapa? Karena ada perjumpaan itu. Gitu. Ada selubung yang lepas dari mata kita. Dan kemudian kita betul-betul mengenal Dia, Yesus yang hidup, yang bangkit dari kematian, yang bangkit dari kuburnya. Dan kemudian Dia hidup di dalam dan bersama dengan kita. Satu kata penting dari 2 murid ini adalah just stay a bit longer. Tinggal lebih lama dengan saya. Saudara, yang sering kita lakukan adalah kita ingin cepat-cepat, jangan Tuhan tinggal lebih lama dengan kita, bukan? Kita risih, kita gelisah, kita malas diatur-atur oleh kebenaran ini. Karena kita ingin hidup dengan cara kita sendiri dan bukan dengan firman yang menuntun kita. Saudara, seharusnya ekspresi yang paling terlihat dalam diri orang percaya adalah dia bisa berada di dunia yang sama, berjalan di jalan yang sama, bergaul dengan orang yang sama. Tetapi arah hidup yang sesungguhnya itu sudah berbeda. Kenapa? Karena terbukanya mata dan pengenalannya akan Kristus yang bangkit, yang mati dan bangkit
bagi hidupnya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi perenungan dan mempertanyakan di dalam hatimu masing-masing. Dengan cara apa saudara hidup mengenali Dia, mengenal Tuhanmu gitu. Dan tanyakan kenapa imanmu ini begitu flat gitu, nggak dinamis. Hidup Kristen saudara itu tidak betul-betul menghidupkan, membuat saudara vibrant gitu, membuat saudara berapi-api, berkobar-kobar kan katanya dua murid ini. Bukankah pada saat dia bicara hati kita berkobar-kobar gitu kan? Ada nggak kobar-kobar itu di dalam diri saudara selama saudara mengikut Tuhan? Jika tidak, mungkin persoalannya adalah saudara memang tahu Yesus itu ada, tetapi tidak betul-betul kenal Dia karena selubung itu masih sangat kuat. Saudara pegang sendiri dan tanpa mau melepasnya, seperti yang terjadi pada dua murid dalam perjalanan ke Emmaus. Kiranya firman Tuhan pagi ini menjadi berkat tersendiri bagi saudara dan menjadi perenungan yang dalam diri saudara sendiri. Mendengar firman-Nya, memiliki Christian hospitality, keterbukaan dan keramahan hidup sebagai orang Kristen yang mengundang Yesus dan sesama kita masuk lebih jauh dan tidak merasa direpotkan. Dan yang ketiga adalah menikmati sakramen sebagai bagian yang tidak biasa, tetapi itu adalah pernyataan atas perjanjian Allah kepada kita. Itulah cara Tuhan membuka selubung dari matamu. Maukah saudara-saudara ada di dalam keadaan itu? Mari kita berdoa. Kiranya firman yang hidup ini sungguh berbicara jauh ke dalam hati kami. Kami mohon Tuhan, agar hidup yang kami jalani di dunia ini adalah hidup yang Tuhan kehendaki, bukan yang kami kehendaki. Mungkin kami terlalu sibuk mengatur-atur kehidupan ini demi memenuhi target-target pribadi kami. Dan kami sangat tidak merasa penting mengundang Engkau masuk lebih dalam di dalam kehidupan kami karena kami takut repot untuk melayani Tuhan. Bahkan firman yang menghampiri hidup kami pun kami rasakan itu berlalu begitu saja dan tanpa ada yang pernah tertinggal dengan dalam menegur kami, menginsyafkan kami akan dosa, dan bahkan mengajar kami untuk hidup dalam kebenaran. Kami hanya melihat pemberitaan firman itu hanya satu dari bagian liturgi yang harus kami jalani ketika kami beribadah. Bahkan ketika kami melihat tubuh Tuhan melalui sakramen itu dipecahkan dan dibagikan kepada kami, kami tidak bisa merasakan bahwa itu adalah bagian dari cara Tuhan menyingkapkan dirimu kepada kami, agar engkau dapat dikenali. Kami hanya merasakan bahwa itu adalah ritual dalam kehidupan orang Kristen, yaitu 1 bulan sekali menjalani perjamuan kudus. Tapi kami tidak bisa merasakan bahwa itu adalah bagian dari cara Tuhan menyentuh hidup kami melalui roti yang dibagikan dan dipecahkan bagi kami. Tuhan, ampuni kami dan mohon kiranya Tuhan menolong agar hidup kami yang entah berapa lama lagi kami jalani ini, Tuhan luruskan dan kembalikan pada kebenaran yang sejati itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita patut bersyukur atas firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang juga bersyukur untuk kehadiran Ibu Pendeta Castelia yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Saatnya kita juga akan membawa persembahan kepada Tuhan. Marilah saya persilahkan dan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengambil waktu sebentar. Persembahan bisa diberikan melalui scan barcode yang ada di depan maupun yang ada di balik kursi di depan Bapak Ibu, dan juga bisa melalui memasukkannya ke dalam amplop persembahan dan nanti bisa memasukkan di dalam kotak yang ada di depan. Sambil kita membawa persembahan kita akan menyanyikan pujian Karena Dia Hidup, Ada Hari Esok.
Anak Allah datang ke dunia. Anak Allah datang ke dunia untuk selamatkan yang berdosa. Ya tebusku mati di salib, ku berkosong nyatakan Tuhanku hidup. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Ku anaknya dipelukannya, ku anaknya. Mari kita bangkit berdiri. Dipelukannya amat tenang dan senanglah ya tebusku. Dengan imanmu dapat menghadap esok karena Ia hidup. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi aku takut, karena tunggu hari esokku, hidupku penuh harap karena Ia hidup. Mari kita berdoa membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, hanya Engkau sajalah yang Tuhan yang patut menerima sembah dan sujud syukur kami. Atas berkat kemurahan-Mu bagi kami naikkan ucapan syukur. Kiranya ya Tuhan Engkau berkenan menerima persembahan yang kami berikan hari ini. Dan juga kiranya Tuhan akan memakai hidup kami untuk terus melayani-Mu. Kiranya hati kami akan kembali lagi dan terus berkobar-kobar dalam pengenalan kami akan Kristus yang bangkit dan hidup itu, sehingga cara hidup kami berbeda dari dunia ini. Kobarkanlah kembali ya Tuhan penerimaan kami akan sesama, mereka yang tidak layak, mereka yang ditolak, mereka yang kesepian, terpinggirkan, yang menyusahkan, bahkan yang asing sekalipun. Jalikkanlah kembali mata kami untuk memandang tuaian yang siap untuk dituai, dan lembutkanlah hati kami ya Tuhan, untuk bersedia repot mengabarkan kabar keselamatan kepada mereka yang belum mendengarnya. Inilah doa permohonan dan persembahan kami, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
Shalom saudara sekalian. Sungguh bersuka cita kita hari ini boleh berkumpul bersama dalam ibadah di rumah Tuhan. Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan kita boleh beribadah dan melayani Tuhan. Kita juga berterima kasih kepada rekan-rekan yang melayani, kepada Pendeta Castelia Kartika. Ya, hari ini melayani dalam 3 kali kebaktian di GKI Puri Indah. Beliau adalah seperti dikatakan tadi, Ketua dari STT Amanat Agung. Saudara sekalian, STT Amanat Agung milik Sinode GKY, kita terus mendukung STT ini dalam doa, dan kita juga memberikan dukungan-dukungan lain, tenaga, persembahan, dan STT ini boleh menjadi berkat bagi gereja-gereja, mendidik banyak hamba Tuhan yang baik untuk melayani Tuhan. Kita juga ucapkan terima kasih kepada rekan lain yang melayani, musik, multimedia, usher, dan sebagainya. Saudara sekalian, kalau di antara saudara ada yang pertama kali beribadah di GKI Puri Indah hari ini, kami ingin menyambut saudara. Di sebelah kanan saya, kalau ada yang pertama kali beribadah, boleh memperkenalkan diri dengan berdiri saja. Apakah ada? Tidak ada. Sebelah kiri saya, ada satu saudara, ya, selamat datang, ya, selamat beribadah. Ya, silakan duduk kembali, terima kasih, ya. Di atas apakah ada? Ya, tidak ada. Saya undang semua jemaat berdiri dan memberi salam kepada saudara di sekeliling kita, kiri kanan, depan belakang. Ya. Tuhan memberkati saudara sekalian, ya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Setelah minggu depan, tanggal 30 April, kita akan mengadakan aksi donor darah, diadakan mulai pukul 9 pagi di ruang bimbel di belakang. Saudara yang mau mendonorkan darah, silakan langsung mengunjungi di ruang bimbel minggu depan pukul 9. Kemudian, bidang pelayanan sosial menginformasikan bahwa minggu depan adalah minggu kelima. Seperti biasa, semua pelayanan atau semua persembahan yang diterima akan disalurkan untuk pelayanan sosial, pelayanan diakonia atau pelayanan oikmas. Ya, oikmas itu adalah singkatan dari oikumene dan relasi kemasyarakatan. Ya, oikmas. Saudara boleh mendukung pelayanan sosial kita melalui doa dan juga melalui persembahan-persembahan. Saudara, tanggal 14 April kita akan menyelenggarakan sakramen baptisan untuk anak-anak. Saudara yang ingin mengantar anak-anak menerima baptisan, boleh mendaftarkan diri kepada tata usaha gereja kita. Pendaftaran ditutup tanggal 7 Mei. Ya, kami dorong saudara punya anak kecil, antarlah mereka untuk menerima baptisan di gereja kita. Syaratnya adalah salah satu orang tua adalah anggota GKY Puri Indah. Kemudian kita mengucapkan turut berduka cita, berbelasungkawa telah dipanggil kembali ke rumah Bapa di surga Ibu Enong Cendera, usia 85 tahun. Ibu almarhumah adalah mama mertua terkasih dari Bapak In Paulus, Ibu Wiberti Wijaya, Ibu Ina Tandia, Bapak Yasin Chandra, Ibu Yeni Tandia, Bapak Dedi Wijaya, Bapak Iwan Tandia, Ibu Jini Yapar, Ibu Meli Tandia, Bapak Hengki Cahyadi, dan Ibu Emi Tandia. Dipanggil ke rumah Bapa di surga tanggal 18 April, hari Selasa kemarin, dan sudah dikremasi hari Jumat tanggal 21 April kemarin. Kiranya Allah Tritunggal memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga duka yang ditinggalkan. Demikian warta, saudara sekalian, saya ajak jemaat untuk menundukkan kepala, kita bersama-sama datang berdoa kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami datang mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gejolak ini, kami dipimpin oleh Allah Roh Kudus hadir di dalam bait suci untuk menenangkan diri bertemu dengan Engkau sekali lagi dalam ibadah pada pagi ini. Kami bersyukur untuk puji-pujian doa yang boleh kami naikkan.
Kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh menyegarkan iman kami, menegur kami, menuntun kami, dan mengoreksi kami sehingga hidup kami menjadi lebih baik. Tuhan ajar kami supaya di tengah-tengah dunia yang bengkok ini, kami boleh menjalankan kebenaran Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Di tengah-tengah dunia yang gelap ini kami boleh tampil sebagai terang-terang yang mewakili Kristus untuk menerangi dunia ini. Tuhan, kami terus berdoa menyerahkan gereja Tuhan. Tuhan pakai gereja ini menjadi terang di tengah-tengah masyarakat, memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami, khususnya dalam persiapan untuk menghadapi pemilu tahun depan. Akan banyak dinamika yang terjadi, baik itu keamanan politik maupun bidang-bidang lain. Tuhan, tolong supaya pemerintah dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Kami berdoa bagi Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan juga jajaran menteri, pemerintah daerah, dan berikan hikmat kepada mereka untuk menjalankan pemerintah dengan baik, sehingga mereka memiliki hati yang menghormati Tuhan dan mencintai rakyat, menjalankan kebijaksanaan yang baik untuk kebaikan kami. Tuhan, kami juga datang menyerahkan anggota jemaat yang sedang bergumul. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang bergumul dengan penyakit, khususnya saudara-saudari kami yang bergumul dengan penyakit yang berkepanjangan. Tuhan, Engkau berikan belas kasihan dan jamahan. Meskipun tubuh sakit, tapi biarlah jiwa mereka mendapatkan kekuatan, mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Tuhan yang menolong supaya mereka tidak putus harap dan terus bersandar kepada Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan jemaat yang bergumul dalam hal-hal lain. Masalah relasi, masalah keluarga, masalah hukum, masalah dosa. Tuhan, Engkau yang menolong supaya kami mengandalkan Tuhan, terus bersandar kepada Tuhan, terus berharap, yakin dan percaya Tuhan, Engkau Bapa kami, Engkau Allah kami, Engkau tidak meninggalkan kami. Tuhan, kami akan kembali ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan kami kekuatan untuk menjadi wakil Kristus, murid Kristus, yang mewakili Kristus, menjadi terang memuliakan nama Tuhan. Kami persembahkan hidup kami 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat berdiri. Mari kita kembalikan pujian dan hormat tertinggi kepada Allah di surga. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pun selama sumber berkat. Amin. Saudara sekalian, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan. Bukalah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. 各位亲爱弟兄姐妹们，我们来到上帝的面前，开我们的心，领受从上帝而来的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的帮助，常与弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saat teduh kebaktian kita selesai. Tuhan memberkati saudara sekalian.
berkati. 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 Halo, ya, thank you. Berkati. 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 Tahu dasi dari mana? Hah?